Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 306 putaran kedua. Chen Xiang tidak terkejut dengan kecepatan Wu Qianqian. Wu Qianqian sendiri memiliki jiwa api bintang biru, dan seseorang dengan jiwa api sangat pandai mengendalikan api dan suhu semua aspek berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Pasir di jam pasir berembun sedikit demi sedikit, dan suasana di lapangan menjadi sangat tegang, karena beberapa alkemis bahkan tidak melelehkan pilar lilin, terutama di arena tingkat rendah, ini yang paling umum. Tingkat alkemis di arena lanjutan adalah yang tertinggi. Banyak alkemis dapat menghilangkan partikel es merah kecil itu. Saat pasir di jam pasir terkuras, putaran pertama kompetisi berakhir. Langkah selanjutnya adalah mulai menghitung partikel es merah kecil yang dikeluarkan oleh masing-masing alkemis. Mereka yang tidak mengeluarkan atau mengeluarkan paling sedikit akan tersingkir. Dalam kompetisi tingkat tinggi, Chen Xiang mengeluarkan partikel es paling kecil, dan dia menyelesaikannya lebih awal, dan paling sedikit lebih dari 70 menurut aturan putaran pertama, 5 yang mengeluarkan partikel es kecil dan mengejar mereka tersingkir. Hal ini membuat beberapa alkemis tingkat 6 merasa sangat menyesal, dan pada saat yang sama mereka sangat cemburu pada Chen Xiang. Para alkemis tingkat 5 kecil benar-benar melewati tingkat pertama, tetapi mereka akan tersingkir, yang membuat mereka merasa sangat tidak bahagia. Arena tingkat rendah membuat sebagian besar orang tersingkir, dan banyak alkemis tidak bisa mengeluarkan partikel es, dan sebagian kecil dari mereka menghilang tiba-tiba. Dari sudut pandang ini, masih banyak orang di arena level rendah yang tidak pandai mengendalikan api. Babak selanjutnya adalah babak kedua. Menurut akal sehat, ini lebih sulit daripada babak selanjutnya. Sekarang mulai level kedua. Suara Nyonya Li terdengar, dan saya melihat beberapa orang datang dari setiap arena, lalu meletakkan tumpukan besar bahan obat kering di ruang kosong di tengah arena. Bahan obat ini terlihat sangat rendah, ada yang mati sebelum matang, dan ada yang busuk di mata para alkemis ini, mereka semua adalah sampah. Saya tahu bahwa di mata Anda, ini adalah beberapa bahan obat sampah, tetapi konten kompetisi tingkat kedua adalah Anda menggunakan bahan obat ini untuk memurnikan ramuan, dan kemudian menghilangkannya sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu pemurnian. Kualitas ramuan terburuk, waktu paling lambat, dan 5 orang dengan jumlah paling sedikit akan tersingkir, mulai sekarang. Jam pasir kecil muncul di tangan Nyonya Li, meski pasirnya bocor perlahan, terlihat tidak ada banyak waktu-waktu istirahat lebih sedikit. Chen Xiang baru saja melihat bahan obat sampah ini, kebanyakan adalah bahan obat pil Yuan sejati, terlihat banyak bahan obat True Yuan dan yang ditanam di Danxiang Taoyuan. Namun, tidak ada yang namanya susu kristal spiritual di sini. Di mata banyak orang, itu adalah hal yang sangat diperlukan untuk memurnikan pil esensi sejati. Namun, Chen Xiang tidak pernah menggunakan susu kristal roh saat memurnikan pil esensi sejati sebelumnya, karena Zenki basal yang dia kembangkan dapat memadatkan cairan yang sama dengan susu kristal roh. Chen Xiang berjalan mendekat dan mengambil beberapa bahan obat busuk. Bahan obat utama yang dibutuhkan untuk Zenyuan Pil adalah rumput Xuanzhen, buah Wanling, susu Lingjing, dan kacang Daiwan. Kecuali susu Lingjing, 3 lainnya tersedia di sini, tetapi semuanya sangat buruk dan kurang aura. Untuk menebusnya obat dengan aura yang tidak mencukupi, Chen Xiang hanya bisa meningkatkan jumlah bahan obat berdasarkan pengalamannya. Banyak alkemis di arena lain mengambil sampah sambil mengeluh. Beberapa alkemis tidak boleh menggunakan obat sampah semacam ini, bahkan jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka mungkin tidak dapat memurnikannya dengan sukses, jadi ini sangat penting bagi alkemis. Juga merupakan tantangan besar bagi seorang alkemis, apakah itu alkemis tingkat tinggi atau alkemis tingkat rendah. Pil yang paling disempurnakan oleh Chen Xiang adalah pil Yuan sejati. Meskipun bahan obatnya agak busuk,
masih tidak sulit baginya saat itu, yang membuatnya cukup kecewa. Dia adalah orang pertama yang memilih obat yang baik. Saya dapat memurnikan obat yang tepat, jadi saya bersaing dengan sekelompok orang di sana untuk menemukan beberapa bahan obat yang sedikit lebih baik. Bahan obat dari pil Yuan sejati adalah yang paling banyak di sini, tetapi tidak ada yang memilihnya karena kurangnya susu kristal roh. Melihat Chen Xiang memilih bahan obat dari pil Yuan sejati, Nyonya Li mengingatkan, Tuan bawa bahan obat. Ada beberapa lelaki tua dengan mata tajam mengawasi arena. Ini semua adalah alkemis dari setidaknya 6 peringkat. Tidak peduli siapa yang melakukan trik di bawah hidung mereka, mereka akan terlihat dengan jelas. Nyonya Li khawatir Chen Xiang tidak melakukannya. Tidak tahu aturannya, pada saat itu, Anda akan diminta untuk pergi. Chen Xiang tersenyum, saya tahu, susu kristal spiritual belum tentu diperlukan untuk memurnikan pil esensi sejati. Saya belum pernah menggunakan hal semacam ini untuk memurnikan pil esensi sejati sebelumnya. Sang Master juga menatap Chen Xiang dengan mata yang tak terbayangkan, tanpa susu kristal roh, jumlah pil yang dihasilkan pasti akan lebih sedikit, dan kualitasnya juga akan terpengaruh. Bukankah ini pemorosan bahan obat dari pil esensi sejati? Seperti Chen Xiang, Wu Qianqian juga memilih untuk memurnikan pil Yuan sejati. Chen Xiang telah menginstruksikannya untuk memurnikan pil Yuan sejati sebelumnya, membiarkannya mempelajari teknik yang dapat mengumpulkan energi spiritual dan mengubah energi spiritual menjadi cairan. Itu dapat menghemat langkah menggunakan susu kristal spiritual yang telah dia pelajari. Hal yang sama berlaku untuk Yao Haisheng, dia adalah murid Chen Xiang, tentu saja Chen Xiang mengajarinya beberapa keterampilan alkimia, dan sekarang tidak banyak orang yang memilih bahan obat True Yuan dan mereka dapat dengan mudah menemukan bahan obat yang bagus. Chen Xiang duduk bersila, mengeluarkan tungku Yanlongnya, meletakkannya di atas meja rendah, dan menunggu Nyonya Li dan orang-orang tua itu memeriksanya. Dia sekarang mulai mengolah bahan obat, membuang beberapa bagian yang mati pada bahan obat, membuang bagian yang tidak berkulit, lalu membersihkannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, Chen Xiang sudah menyelesaikannya, gerakannya sangat terampil dan cepat, sementara yang lain masih memilih bahan obat, dia sudah memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Chen Xiang tidak menggunakan susu kristal roh, orang tua dan Nyonya Li yang mengawasi kompetisi di lapangan telah dengan hati-hati memeriksa tungku alkimia Chen Xiang barusan, dan tidak menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mereka hanya tidak percaya bahwa Chen Xiang benar-benar pergi untuk memurnikan pil esensi sejati, tanpa susu kristal roh, bahkan jika itu disuling, itu akan berdampak besar pada kualitas. Pada tahap tingkat tinggi, di antara tumpukan bahan obat busuk, bahan obat bermutu tinggi adalah yang dapat memurnikan esensi sejati, dan yang lainnya adalah beberapa pil Yuan tingkat menengah atau pil Huadu, Delel. Bukan karena kurangnya susu kristal roh, alkemis lain juga akan memilih untuk menyempurnakan pil esensi sejati. Waktunya sangat singkat, sebagian besar alkemis yang memilih bahan obat mengejar kesempurnaan, tetapi sekarang mereka tidak boleh hanya memilih beberapa bahan obat yang buruk untuk alkimia, jika tidak mereka akan tersingkir ketika waktunya habis, dan sekarang beberapa alkemis menyesalinya. Jika Anda memilih untuk memurnikan True Essential Pill, Anda mungkin dapat menghemat lebih banyak waktu. Meskipun True Essential Pill yang dimurnikan memiliki kualitas yang buruk, dan bahkan mungkin hanya ada 1 butir, itu lebih baik daripada memurnikannya saat waktunya habis. Keluar dengan baik. Alkemis di arena tingkat tinggi merasa ini sulit, dan alkemis di arena lain bahkan lebih sulit. Sebagian besar alkemis di sini berpartisipasi dalam kompetisi alkimia di Danxiang Taoyuan untuk pertama kalinya. Kompetisi ini jauh lebih sulit daripada mereka membayangkan banyak. Bab 307 Penyihir tak tertandingi. Alkemis tertinggi dalam kompetisi alkimia ini hanya 6 dan hanya ada beberapa alkemis di atas 7 dan kompetisi ini bukan untuk mereka. Artinya, jadi tidak dibuka.
Hua Xiangyue memandangi tungku pil Chen Xiang yang memancarkan cahaya merah dari kejauhan, dan berkata, kompor pil anak ini tidak biasa. Meskipun saya memeriksanya, saya tidak dapat menemukan perbedaan apapun pada kompor pil ini. Meng Er, Anda ini seorang pengrajin, bisakah kamu melihat sesuatu? Liu Meng Er menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat, tungku alkimia ini benar-benar aneh. Jika kamu membiarkanku memeriksanya dengan hati-hati, mungkin aku bisa melihat sesuatu. Penjahat kecil ini sangat pandai alkimia. Apakah dia mengandalkan tungku alkimia ini? Hua Xiangyue tersenyum misterius. Kamu tahu level selanjutnya? Dan aku bertanya-tanya apakah dia mengandalkan tungku alkimia ini, jadi level selanjutnya adalah itu dirancang khusus untuknya. Chen Xiang sangat santai dalam alkimia, dan sekarang dia tidak berbeda dengan menggunakan ramuan yang bagus untuk menyempurnakan pil esensi sejati. Kecepatan alkimia dengan tungku Yanlong sudah sangat cepat, dan dia berharap bisa menyelesaikannya lebih awal. Dia tidak mengandalkan tungku Yanlong ini, dan dia bisa melewati level dengan tungku alkimia biasa, karena dia memiliki jiwa api Tianyang yang kuat. Menyempurnakan pil esensi sejati sangat familiar bagi Chen Xiang. Ketika pelelangan terakhir akan dimulai, dia mengunci diri dan dengan panik memurnikan pil Yuan sejati. Pada saat itu, dia hampir memuntahkan darah. Pada saat ini, memurnikan pil Yuan sejati masih merupakan permainan baginya, bahkan dengan beberapa yang lebih rendah bahan obat digunakan untuk pemurnian. Chen Xiang menyelesaikannya dengan sangat cepat. 5 pil esensi sejati muncul di tungku harta karun Yanlong miliknya, tetapi dia tidak mengumumkan bahwa dia sedang menyempurnakan Wang Cheng, tetapi menunggu yang lain, karena semua alkemis berkonsentrasi pada pemurnian alkimia. Dia tidak mau mengganggu orang lain, dan dia juga melihat aturan yang relevan selama pertandingan. Chen Xiang memandang seorang pria paruh baya di arena tingkat tinggi menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh penatua dan pria paruh baya ini adalah alkemis yang relatif kuat di antara kelompok orang ini, dan tahap ke-6 yang relatif muda alkemis di Danxiang Taoyuan. Tuan, dan kemudian dia melihat seorang lelaki tua berjanggut-janggut. Lelaki tua ini adalah alkemis dari Aojianzong, dan dia juga seorang alkemis tingkat 6. Dia melihat sekeliling lagi, dan menemukan bahwa semua alkemis ini adalah tingkat tinggi, seperti api dan kesadaran, yang membuatnya diam-diam kagum. Jika itu adalah alkemis tingkat ke-5 biasa, dia pasti sudah lama tersingkir. Orang-orang yang menonton pertandingan secara naluriah diam. Jika terlalu berisik, itu akan berdampak besar pada sang alkemis. Sang alkemis sendiri merasa sangat tidak nyaman melakukan alkimia di depan begitu banyak orang. Di tengah kerumunan, ada juga beberapa tokoh terkemuka yang menyamar sebagai guru. Mereka semua datang untuk melihat bagaimana kinerja alkemis dari sekte mereka sendiri, dan pada saat yang sama, mereka dapat melihat level alkemis dari sekte lain. Waktu habis! Teriak Nyonya Li, suaranya mengejutkan banyak alkemis yang berkonsentrasi pada alkimia, diikuti dengan semburan poni. Beberapa alkemis tingkat rendah ketakutan, yang menyebabkan tungku meledak, yang membuat Chen Xiang diam-diam terhibur. Ada lelucon paling banyak di arena tingkat rendah, banyak tungku alkimia diledakkan, dan banyak orang ingin menangis tanpa air mata. Para alkemis dengan harga rendah ini datang untuk berpartisipasi untuk pertama kalinya, dan mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu di semua, yang mempengaruhi kinerja mereka. Selain itu, mereka sangat gugup, dan dimarahi oleh Nyonya Li membuat mereka takut melakukan kesalahan. Banyak orang di arena tingkat rendah dan arena menengah pergi dengan sedih memegang tungku alkimia yang rusak, tetapi para alkemis di arena tingkat tinggi tenang dan tenang. Mereka tampaknya telah berhasil menyempurnakan dan hanya menunggu skor. Hanya ada 25 alkemis di arena tingkat tinggi, dan ada beberapa alkemis tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas arena ini, sehingga hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Alkemis tua itu membuka tutup tungku alkimia itu satu persatu, melihat pil di dalamnya,
dan kemudian mencatatnya dalam buklet. Setiap kali alkemis tua ini membuka tutup tungku pil, mereka merasa sedikit kecewa di wajah lama mereka. Setelah keluar, mereka semua menggelengkan kepala. Chen Xiang relatif terlambat, dan dia menemukan bahwa pil yang disempurnakan oleh orang-orang itu berkualitas rendah, tetapi jumlah pil yang diproduksi sama dengan biasanya, sehingga skornya akan lebih tinggi. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar pil yang disempurnakan oleh orang-orang adalah pil tingkat menengah tingkat roh, dan dia adalah satu-satunya yang memilih pil Yuan sejati tingkat atas tingkat roh dalam kompetisi ini. Ketika datang ke Chen Xiang, para alkemis lainnya juga sangat prihatin, karena ekspresi Chen Xiang sangat tenang, dapat dilihat bahwa dia telah berhasil menyempurnakannya. Tetapi para alkemis itu menebak bahwa Chen Xiang hanya bisa memperbaiki satu pil esensi sejati paling banyak. Dibandingkan dengan elisir mereka, pasti akan lebih buruk, karena skor yang sama dinilai dari harganya. Jika itu adalah pil True Essential berkualitas rendah, harganya hanya lebih dari 3.000 batu kristal, dan jika Anda memurnikan pil kelas menengah tingkat roh, meskipun kualitasnya sedikit lebih rendah, jumlahnya besar, dan harganya masih sangat resmi. Segera setelah tutup tungku harta karun Yanlong dibuka, aroma obat yang kuat meresap ke udara, yang membuat para alkemis di lapangan penuh energi dan terkejut pada saat yang sama. Para alkemis di sini semuanya adalah veteran. Mengetahui bahwa kualitas dari pil Yuan sejati yang disempurnakan oleh Chen Xiang sangat bagus. 5 pil esensi sejati. Kualitas unggul. Seru seorang alkemis tua 7 tingkat. Beberapa alkemis tua lainnya datang dengan cepat. Ketika mereka datang, tablet giok dengan 7 pola emas di pinggang mereka bergetar, yang luar biasa menyilaukan. Ini adalah alkemis tingkat ke-7, meskipun hanya ada satu perbedaan dari alkemis tingkat 6 tapi di mata para alkemis tingkat 6, orang-orang tua ini adalah dewa di hati mereka. Para alkemis di arena tingkat tinggi semua memiliki ekspresi tidak percaya, dan mereka semua berdiri, berjingkat dan melihat posisi Chen Xiang. Setelah beberapa alkemis tua tiba, mereka berulang kali kagum dengan pil Yuan sejati yang disempurnakan oleh Chen Xiang. Dalam keadaan normal, pil Yuan sejati hanya 3 pil, paling banyak 4 pil, tetapi Chen Xiang memiliki 5 pil sekaligus, dan masih hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa Chen Xiang tidak memiliki susu kristal roh ketika disuling dengan bahan obat sampah semacam itu. Ini membuat para alkemis di arena lanjutan harus mencurigai Chen Xiang melakukan kecurangan. Saya telah dengan hati-hati memeriksa tungku alkimia, dan saya memperhatikan setiap gerakannya ketika dia adalah alkimia. Tidak ada kemungkinan untuk curang, dan pil esensi sejati ini baru saja keluar dari oven. Bahan obat diolah dengan hati-hati oleh Dan Xiang Taoyuan kami, setelah memurnikan pil Zenyuan, itu akan menghasilkan aroma obat yang unik. Menilai dari aroma obat ini, dapat disimpulkan bahwa dia menggunakan bahan obat busuk barusan untuk memurnikannya. Seorang alkemis tua berkata, meskipun ini sangat mengagumkan, tapi dia masih harus mengakui kenyataan itu. Alkemis tua lainnya juga mengangguk satu demi satu, mereka semua ahli dalam alkimia, jauh lebih baik daripada alkemis tingkat 6, dan visi mereka juga sangat kejam, penilaian mereka semua sama, dan Chen Xiang tidak curang. Para alkemis tua ini benar-benar ingin bertanya mengapa Chen Xiang dapat memurnikan pil esensi sejati berkualitas baik tanpa susu kristal spiritual, tetapi mereka tidak dapat bertanya. Setiap alkemis memiliki rahasia alkimia sendiri, itu tidak dikabarkan. Jika ada susu kristal spiritual, alkemis berusia 7 tahap ini juga dapat menggunakan bahan obat busuk itu untuk memurnikan pil esensi sejati berkualitas tinggi, tetapi paling banyak hanya 2 pil, dan sulit untuk membuat 3 pil, tetapi Chen Xiang telah mencapai ambil 5 pil, jauh melampaui mereka. Bakat alkimia Chen Xiang telah meyakinkan para alkemis tingkat ke-7 ini. Mereka memandang Chen Xiang dengan hormat di mata mereka. Meskipun Chen Xiang masih seorang alkemis tingkat 5, tingkat dasarnya jauh melampaui mereka.
Di mata mereka, Chen Xianghe adalah jenius tak tertandingi di dunia alkimia. Bab 308 Sial. Dalam hal nilai, 5 pil esensi sejati yang disempurnakan oleh Chen Xiang dapat dijual paling banyak. Dia berhasil melewati level ini lagi, masih sangat sempurna. Hal ini membuat para alkemis tingkat 6 itu sangat cemburu, dan diam-diam malu di dalam hati mereka. Mereka sebenarnya bukan tandingan bocah, dan pihak lain adalah alkemis tingkat 5 tingkat rendah. Para alkemis ini cemburu, tetapi mereka semua tahu bahwa fondasi Chen Xiang sangat mencengangkan, dan dia dapat menggunakan pil secara ekstrim. Dari fondasinya yang kokoh, dapat dilihat bahwa Chen Xiang akan dapat menggunakan pil di masa depan. Di jalan. Di akhir babak kedua, banyak orang meninggalkan arena tingkat rendah dan menengah. Hanya 5 orang yang tersingkir dari arena tingkat tinggi. Babak berikutnya adalah babak ketiga. Meskipun alkemis di arena bisa lulus level, mereka masih sangat gugup. Para alkemis yang hampir tidak bisa melewati level tersebut, membuat mereka merasa tidak nyaman di level kedua, dan itu pasti terjadi di level ketiga. Baik Wu Qianqian dan Yao Haisheng berhasil lulus ujian, Wu Qianqian memurnikan 2 pil yuan sejatis, dan Yao Haisheng membuatnya, keduanya berkualitas tinggi, yang juga mengejutkan orang-orang tua itu. Dari segi arena level menengah, hasil mereka dinilai sangat bagus. 3 alkemis dari sekte Taiwu semuanya dapat memurnikan pil esensi sejati berkualitas tinggi, yang membuat beberapa alkemis lain mengagumi keterampilan alkimia tetua dan mereka berpikir bahwa Chen Xiang, Wu Qianqian, dan yang lainnya dibimbing oleh tetua dan baru kemudian dia tahu trik menyempurnakan pil yuan sejati tanpa menggunakan susu kristal spiritual. Babak ketiga, babak ini membutuhkan sedikit keberuntungan. Jika kamu tidak beruntung, kamu mungkin sangat tidak beruntung. Senyum aneh muncul di sudut mulut Nyonya Li, yang membuat semua alkemis diam-diam bergidik. Kompetisi tingkat rendah dan kompetisi tingkat menengah sekarang memasuki final untuk menentukan tempat pertama. Aturannya adalah menggunakan tungku alkimia dan siang Taoyuan untuk membuat alkimia. Pilnya disediakan oleh dan siang Taoyuan. Untuk membuat yuan sejati pil, sekarang mulai memilih tungku pil, dan memilih dengan menggambar banyak. Baik arena tingkat rendah dan tingkat menengah diisi dengan tungku alkimia. Tungku alkimia ini terlihat sangat rendah, dan sudut mata alkemis berkedut. Bukankah curang menggunakan tungku alkimia semacam ini untuk memurnikan pil yang paling sulit? Dan ada batas waktu, tentu saja, final adalah yang paling sulit. Chen Xiang juga berada di bawah banyak tekanan saat ini, dia menemukan bahwa tungku alkimia ini bahkan tidak sebagus tungku alkimia inferiornya, ini pasti akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Beristirahatlah di kompetisi senior, kamu akan menang di babak keempat, kata Nyonya Li. Masih ada putaran keempat dalam kompetisi lanjutan, yang membuat Chen Xiang dan 15 alkemis diam-diam mengeluh. Ada nomor di tungku pil itu. Saat menggambar undian, akan ada nomor di lotre. Kemudian Anda akan menerima tungku pil yang sesuai. Jika Anda tidak beruntung dan mendapatkan beberapa tungku pil yang sangat compang-camping, itu akan berakhir. Sialan, bukankah tungku alkimia semacam ini rusak ketika alkimia orang lain meledak? Bagaimana orang bisa membuatnya? Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, dan alkemis lainnya mengeluh satu demi satu. Chen Xiang telah melihat seorang pria tragis menggambar lotre yang buruk. Dia memilih tungku pil yang penuh dengan retakan, sehingga dia dapat yakin bahwa pria ini sudah tamat. Semua alkemis ini dibudidayakan dengan penuh semangat oleh sekte atau keluarga. Tungku alkimia yang biasanya mereka gunakan sangat bagus. Sekarang mereka tiba-tiba berubah menjadi tungku alkimia sampah. Berapa tingkat waktunya? Suara Hua Xiangyue tiba-tiba datang dari benak Chen Xiang, bajingan kecil. Ketika Anda memasukkan tangan Anda ke dalam kotak untuk menarik undian, jika Anda merasakan dinginnya, ambillah.
Saya akan mengaturnya untuk Anda. Melalui transmisi suara. Chen Xiang melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sosok Hua Xiangyue, tetapi dia diam-diam bersemangat meskipun dia merasa ini agak tidak adil bagi alkemis lain. Dia berpikir bahwa dia adalah yang termuda dan terlemah di antara para alkemis ini ya, saya rasa nyaman. Di menara itu, Long Sui mengingatkan Chen Xiang. Chen Xiang segera menoleh, tetapi dia tidak melihat Hua Xiangyue, tetapi dia bisa melihat sepasang mata indah yang bersinar melalui lubang di jendela. Liu Meng'er bersembunyi di samping, dan menghela nafas sedikit. Penjahat kecil ini benar-benar menemukanmu di sini, kesadaran yang sangat kuat. Hua Xiangyue juga terkejut, tampaknya penjahat kecil ini bersembunyi lebih dalam dari yang aku kira. Xiangyue, apakah kamu benar-benar membiarkannya menggambar tungku pil yang bagus? Liu Meng'er bertanya. Tentu saja tidak. Karena anak ini ingin mengambil keuntungan, aku akan membiarkannya menderita. Aku akan membiarkan dia mendapatkan tungku alkimia yang compang-camping. Bahkan jika aku menggunakan tungku alkimia semacam itu untuk membuat alkimia, itu sangat sulit. Untuk anak ini, saya kira itu akan segera meledak, Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum. Kamu baik atau buruk, jika dia kalah, dia akan membencimu. Kata Liu Meng'er dengan sedikit khawatir. Anak ini tidak akan kalah, lihat saja. Bagaimana kalau kita berjudi? Hua Xiangyue tidak pernah berjudi, tapi sekarang dia mengungkitnya. Liu Meng'er tidak yakin, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Di arena tingkat tinggi, ada 15 tungku alkimia. Yang di tengah penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah jika disentuh. Chen Xiang dan alkemis tingkat 6 itu berlumuran keringat dingin. Siapapun yang mendapatkan tungku alkimia itu, adalah nasib buruk dari 8 kehidupan. Putaran ketiga dari kompetisi lanjutan adalah untuk memurnikan pil binatang. Gunakan tungku pil ini untuk memurnikan. Tolong juga jarangkan tungku pil ini, karena Anda juga menggunakan tungku pil ini di putaran keempat final. Kata-kata nyonya para alkemis di arena tingkat tinggi seperti jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Babak keempat seharusnya yang paling sulit, tetapi itu masih merupakan produk busuk yang digunakan, yang membuat banyak alkemis ingin bersumpah, dan Chen Xiang menebak bahwa itu pasti dirancang oleh Hua Xiangyue. Chen Xiang, kamu yang pertama menarik undian, karena kamu yang pertama dalam 2 putaran pertama, jadi aku akan memberimu prioritas. Kata Nyonya Li. Chen Xiang sangat gembira, dia tahu bahwa Hua Xiangyue telah mengaturnya untuknya, tetapi dia telah melihat semua 15 tungku alkimia, dan dia tidak menemukan yang bagus, tetapi dia masih percaya pada Hua Xiangyue. Setelah Shen Xiang memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak, dia dengan cepat merasakan sedikit rasa dingin. Dia segera mengambil tongkat itu, dan kemudian mengeluarkan tangannya. Ini lotre nomor 8, persetan dengan adikmu. Chen Xiang segera mengutuk, dia memenangkan lotre, dan tungku alkimia terburuk miliknya. Sengaja biarkan dia menggambar tungku pil terburuk. Para alkemis di arena tingkat tinggi sangat gembira di hati mereka, dan pada saat yang sama menghela nafas lega, karena tungku alkimia terburuk memiliki pemilik, dan itu ditarik oleh orang yang paling mereka cemburui. Melihat tungku alkimia Chen Xiang meledak, mereka tampak malu. Memikirkan hal ini, suasana hati mereka tiba-tiba membaik. Chen Xiang berjalan sambil mengutuk, dengan hati-hati memegang tungku pil yang compang-camping di tangannya, kembali ke posisinya, dan kemudian melihat ke pagoda dans yang tidak jauh dari sana, melihat ke lantai 20, dia menggertakkan giginya, matanya dipenuhi amarah menatap. Gadis kecil, aku harus melepas pakaianmu, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Kata Chen Xiang diam-diam di dalam hatinya. Bab 309 menciptakan keajaiban. Liu Meng'er melihat tatapan Chen Xiang melalui lubang kecil di atas jendela, dan dengan ringan menggigit bibir cerinya. Goblin kecil,
lihat perbuatan baik yang telah kamu lakukan, anak ini pasti membencimu sampai mati. Liu Meng'er berkata dengan wajah khawatir, kegagalannya memberikan pukulan besar bagi Chen Xiang. Meng'er, sepertinya kamu telah ditangkap oleh penjahat kecil ini, hehe. Hua Xiangyue berkata dengan acuh tak acuh, perhatikan baik-baik, potensi alkimia penjahat kecil ini belum sepenuhnya terwujud. Saya melakukan ini untuk merangsang potensinya. Kekuatannya yang kuat tungku alkimia telah memberinya banyak ketergantungan, itu akan membuatnya mengabaikan beberapa hal. Chen Xiang melihat tungku alkimia bobrok, hatinya dingin, penuh retakan, tetapi masih ada beberapa roh berkualitas rendah di dalamnya, dan terlihat seperti kompor biasa, dan tidak bisa lebih busuk. Hua Xiangyue, lebih baik kau melindungiku agar tidak kalah, jika tidak jangan salahkan aku. Tidak, bahkan jika aku menang, aku akan melepas pakaianmu. Chen Xiang mengutuk diam-diam, penuh amarah, jika itu bukan kompetisi, dia pasti akan terbang, jadi minta Hua Xiangyue untuk mengklarifikasi. Pil 100 binatang adalah pil tingkat Xuan tingkat rendah, meskipun relatif mudah untuk disempurnakan, tetapi Chen Xiang merasa bahwa jika disempurnakan dengan benda yang rusak ini, akan sama sulitnya dengan ramuan. Setiap orang memurnikan batch 100 beast pills. Aturan evaluasinya sama seperti sebelumnya, kualitas dan kuantitas. Ada juga batas waktu untuk kompetisi ini. Izinkan saya menjelaskan bahwa tidak akan ada poin bonus untuk menyelesaikan sebelum waktu. Sekarang kalian semua bersiap dulu, kata Nyonya Li. Sampai sekarang, Chen Xiang tidak punya pilihan selain menggunakan kain ini untuk memurnikannya. Sekarang bahan obat sudah mulai didistribusikan. Bahan obat dari 100 beast pill adalah yang paling diperlukan di Danxiang Taoyuan, jadi dia bersedia melakukannya menyerah yang mahal herbal. Setiap orang memiliki 2 peluang. Jika Anda gagal pertama kali, Anda bisa datang kepada saya untuk mendapatkan sepotong bahan obat. Ini tidak buruk, lagi pula, ini adalah pertama kalinya para alkemis menggunakan sampah semacam ini untuk membuat alkimia, dan setiap alkemis tidak tahu. Para alkemis pada kompetisi tingkat tinggi memandang Chen Xiang seolah-olah mereka sedang melihat pecundang, wajah mereka penuh dengan cibiran Schadenfreude, dan ada banyak diskusi di bawahnya. Mereka semua merasa kasihan pada Chen Xiang. Ini nasib buruk untuk mendapatkan hal sampah seperti itu. Ketika Chen Xiang melihat para alkemis itu tertawa, dia diam-diam tidak senang, ingin meledakkan tungku alkimia yang compang-camping di depannya menjadi terak. Tenang, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Kamu adalah orang yang menjadi alkemis tingkat 5 sebelum usia 30 tahun, belum lagi benua Chenwu, bahkan seluruh dunia fana pun langka. Bai Yoyo menyemangati. Kakak senior benar, kamu harus percaya diri. Coba pikirkan, proses alkimia kamu sangat brilian meskipun hanya kita yang mengetahuinya. Kakak, aku bahkan bangga menjadi jenius dalam alkimia, tetapi kamu bahkan lebih baik daripada aku. Kamu pasti akan memenangkan kompetisi ini. Su Meiyao juga menyemangati Chen Xiang. Didorong oleh 2 wanita cantik ini, kepercayaan diri Chen Xiang langsung berlipat ganda. Selama Dewi ada di sisinya, pria akan sangat termotivasi untuk bertarung atau melakukan hal lain, dan bahkan tampil di level super. Apakah Anda ingin saya melakukannya membuat masalah? Biarkan. Orang-orang itu jika kamu tidak berhasil, semua orang akan mati bersama. Long Sui, naga nakal, berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Chen Xiang berubah menjadi orang yang berbeda saat ini, ekspresi sedih sebelumnya menghilang, dan sekarang dia penuh semangat juang dan penuh percaya diri. Yun Xiaodao, Jurong dan yang lainnya juga menyesal, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiang akan begitu dihafal, dan memenangkan hal seperti itu di saat kritis. Lihatlah saudara Shen, saya ingat bahwa ketika dia terlihat seperti ini, dia pasti akan dapat menciptakan keajaiban. Kata Yun Xiaodao,
Dia dan Chen Xiang telah bersama sejak lama, dan dia pernah berpikir bahwa Chen Xiang tidak dapat melakukan sesuatu, tapi Chen Xiang tidak bisa melakukannya. Jurong berkata sambil tersenyum, itu membuat kami khawatir tanpa alasan. Tingkat alkimia saudara Shen tidak dapat diprediksi, dia pasti akan memiliki tindakan balasan. Yun Xiaodao dan kelompoknya tiba-tiba menunjukkan senyum di wajah mereka. Chen Xiang adalah teman baik mereka. Tentu saja mereka berharap Chen Xiang menang. Di sudut jauh, dua orang bertopi bambu dan berjubah hitam sedang duduk di pohon sambil minum arak. Bos guru, menurutmu apakah paman kecil itu bisa mendapatkan tempat pertama pada akhirnya? Kata Wu Kaiming. Aku tidak tahu, apa yang dilakukan paman kecilku selalu tidak dapat diprediksi, dan kita tidak boleh melihatnya dengan mata orang normal. Mari kita tonton dengan jujur, kata Gu Dongchen, meskipun dia dan Wu Kaiming sama-sama berpikir bahwa Chen Xiang tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia juga merasa bahwa Chen Xiang pasti tidak akan tersingkir di babak ketiga. Waktunya hanya 2 jam, dapat dikatakan cukup untuk menyempurnakan pil 100 binatang, tetapi jika Anda menggunakan tungku alkimia berkualitas rendah sekarang, itu akan memakan waktu lebih lama, terutama untuk Chen Xiang. Agar para alkemis tampil lebih baik, waktu istirahat mereka juga lebih lama, dan sekarang sudah siang, matahari yang terik ada di kepala, dan ada gelombang panas yang naik dari tanah. Panas ini tidak ada artinya bagi para alkemis, tetapi banyak orang di alun-alun mengeluh dan berkeringat deras karena matahari. Saat ini, waktu kompetisi antara arena tingkat rendah dan arena tingkat menengah datang. Chen Xiang menyadarinya. Pemenang arena tingkat menengah adalah Wu Qianqian. Dia tidak terkejut. Bakatnya juga bagus, akan aneh jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Yang kedua adalah Yao Haisheng. Dia memurnikan 3 pil esensi sejati berkualitas tinggi, sementara Wu Qianqian menghasilkan 4. Semuanya bekerja dengan sangat baik, lagi pula, mereka semua menggunakan tungku pil berkualitas rendah semacam itu. Chen Xiang diam-diam senang untuk mereka, dan sekarang mereka semua datang ke sisi arena tingkat tinggi untuk menonton kompetisi. Wu Qianqian dan Yao Haisheng baru saja menyempurnakan alkimia, mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang telah menang compang-camping tungku alkimia, dan mendapatkannya dari Yun Xiaodao. Setelah mengetahuinya, mereka semua diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Waktu persiapan sudah selesai, permainan dimulai sekarang. Nyonya Li berteriak, lalu membalik jam pasir yang relatif besar. Banyak alkemis dengan tergesa-gesa mengambil bahan obat di meja rendah dan memprosesnya dengan terampil. Ini menyempurnakan alkimia tingkat Xuan tingkat rendah, dan itu dibuat oleh begitu banyak alkemis terkenal dan kuat, sehingga alkemis tingkat rendah lainnya berkonsentrasi. Menonton, mencoba mempelajari sesuatu darinya. Chen Xiang sangat ahli dalam memurnikan pil 100 binatang ini, dan dia dapat memurnikan 10 pil, yang banyak, tetapi disempurnakan ketika dia menggunakan tungku harta karun Yanlong dengan tungku pil yang compang-camping ini, dia tidak ada dasarnya. Yang paling cepat menyelesaikan pengolahan bahan obat adalah Chen Xiang. Tekniknya diajarkan kepadanya oleh Su Meiyao. Sangat berbeda dari yang lain. Terlihat segar dan rapi, dan sangat indah dan sangat menghibur. Tanpa cukup melihat, Chen Xiang telah membuang bahan obat ke dalam tungku alkimia yang compang-camping. Hanya ada satu pintu masuk ke tungku alkimia, tapi ini bukan masalah besar. Masalah besarnya adalah retakan di bagian atas tungku alkimia, yang akan secara serius membocorkan roh api dan obat di dalamnya, dan jika serius, itu tiba-tiba akan memecahkan tungku alkimia. Sekarang Chen Xiang hanya dapat menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk memblokir retakan itu, dan pada saat yang sama menggunakan indera spiritualnya untuk menstabilkan seluruh tungku alkimia. Tungku alkimia yang awalnya bergetar dengan cepat menjadi stabil, tetapi hati yang menggantung semua orang belum tenang. Karena semakin banyak retakan pada tungku alkimia.
Mata hampir semua orang terfokus pada tungku alkimia compang-camping di depan Chen Xiang. Mereka dapat dengan jelas melihat lampu merah menyala meluap dari retakan. Situasi ini sangat buruk dan mungkin meledak kapan saja. Bab 310. Apakah Anda akan kalah? Chen Xiang sangat tertekan, karena tungku pil yang compang-camping ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Terutama kemampuan menerima panas. Tidak lama setelah dia menyalakan api, dia ditutupi dengan retakan oleh api. Jika api yang dia keluarkan tidak cukup panas, dia tidak akan bisa membakar bahan obat. Tetapi jika itu adalah panas, tungku pil bisa dibakar menjadi bubuk. Tenang! Tangan Chen Xiang yang lain menyentuh bagian atas tungku pil, dan melepaskan gelombang Qian Kun Senki. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan energi sejati alam semesta untuk membentuk perisai, dengan erat mencekik seluruh tungku pil, dan membiarkan tungku pil tidak lagi terus retak, dan pada saat yang sama menyerap panas pada tungku alkimia, sehingga tungku alkimia kurang panas. Tidak sulit baginya untuk memurnikan beast pil, bagian yang sulit sekarang adalah menjaga tungku pil ini. Retakan tungku alkimia berhenti, Chen Xiang menghela nafas lega, tetapi kemajuannya semakin lambat. Meskipun semua alkemis lainnya tampak serius, tungku alkimia mereka berkali-kali lebih baik daripada tungku Chen Xiang, setidaknya tidak akan ada Chen Xiang jenis masalah fatal yang dihadapi. Seiring waktu berlalu, tungku alkimia Chen Xiang yang compang-camping akan bergetar dari waktu ke waktu, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, seseorang telah berhasil menyempurnakannya, dan orang ini berasal dari sumber buah persik alkimia. Orang-orang yang berhasil memurnikan 100 Beast Pills datang satu demi satu. Di antara 15 orang, hanya Chen Xiang yang belum selesai memurnikan. Lagi pula, dia menggunakan tungku pil busuk, jadi lumayan bisa bertahan sampai sekarang. Semua alkemis itu berdiri di atas panggung, menertawakan Chen Xiang yang berkeringat deras. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, Chen Xiang telah mencuri perhatian. Sekarang setelah mereka melihat penampilan Chen Xiang, mereka diam-diam bahagia di hati mereka. Tiba-tiba, tungku alkimia Chen Xiang bergetar hebat, dia membuka matanya dengan keras, dan kemudian terdengar, boom, semua orang hanya melihat semburan asap meledak di depan Chen Xiang, disertai dengan semburan api, diikuti dengan aroma obat yang kuat. Penonton terdiam, mereka semua menatap kosong ke arah Chen Xiang yang bingung, dan merasa kasihan pada Chen Xiang di dalam hati mereka. Bakat alkimia mereka terlihat jelas bagi semua orang, dan mereka gagal hanya karena sedikit nasib buruk. Yun Xiaodao dengan erat mencubit lengan berdaging Jurong, dan Jurong tidak merasakan sakit saat ini. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memutar ulang adegan ledakan tungku barusan di benaknya. Wu Qianqian menggigit bibirnya dengan erat, melihat ekspresi bingung Chen Xiang, hatinya sakit dan matanya sudah lembab. Wu Kaiming dan Gu Dongchen juga menghela nafas, tanpa tungku pil, Chen Xiang pasti akan kalah di sini. Liu Meng'er melihat penampilan Chen Xiang dari gedung tinggi, menggigit bibirnya dengan ringan, menghela nafas sedikit, jantungnya berdenyut secara diam-diam. Hua Xiangyue menghela nafas ringan, saya melebih-lebihkan dia. Saya harap dia bisa selamat dari pukulan ini. Liu Meng'er mengangguk dan menghela nafas, dia telah berjalan dengan lancar, dan juga bermanfaat baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Tolong! Tepat ketika Nyonya Li hendak mengumumkan hasil kompetisi, Chen Xiang berteriak, lambat! Semua orang terkejut, apa yang akan dilakukan Chen Xiang? Tungku alkimia miliknya hilang, dan ledakan barusan telah membuatnya jatuh ke dalam jurang kegagalan sepenuhnya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tuan Shen, kamu. Nyonya Li juga merasa kasihan pada Chen Xiang, dia sedikit terkejut sekarang, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap ke langit. Pada saat tungku meledak barusan, dia memikirkan banyak hal, itu sebabnya wajahnya linglung. Tampaknya saya selalu terlalu mengandalkan tungku harta karun Yanlong,
Tetapi ini tidak berarti bahwa saya bukan apa-apa tanpa tungku harta karun Yanlong. Masih ada jalan panjang untuk alkimia. Ada peluang di depan saya yang memungkinkan saya untuk melampaui batas saya. Pertandingan ini adalah antara saya dan saya sendiri. Chen Xiang menatap Lai Yang, berpikir dalam hatinya, tinjunya terkepal sangat erat, dan dalam sekejap, wajahnya penuh percaya diri, dan semangat juangnya masih tinggi. Melihat ekspresinya, banyak orang sedikit terkejut, sungguh luar biasa dia bisa pulih begitu cepat dari hantaman seperti itu. Nyonya Li, masih ada waktu, dan saya masih punya kesempatan lagi, kan? Chen Xiang bertanya dengan tenang, ketenangan ini membuat orang merasa tidak enak. Nyonya Li sudah dikejutkan oleh aura tak terlihat yang dilepaskan Chen Xiang pada saat itu, dan para alkemis di arena juga kagum, yang membuat mereka tidak bisa mengerti. Itu benar, tapi kamu tidak punya tungku pil. Kata Nyonya Li, ini yang ingin ditanyakan semua orang. Tanpa tungku alkimia, bagaimana kita bisa melanjutkan? Chen Xiang tersenyum ringan. Siapa bilang alkimia harus menggunakan tungku alkimia? Ya? Siapa bilang alkimia harus menggunakan tungku alkimia? Tapi bagaimana Anda bisa membuat pil tanpa menggunakan tungku pil? Nyonya Li, cepat berikan bahan obatnya, waktunya hampir habis. Chen Xiang serius. Seluruh penonton gempar, Chen Xiang benar-benar ingin mengadakan pertunjukan besar pemurnian alkimia tanpa menggunakan tungku alkimia, dan itu masih memurnikan pil tingkat rendah seperti pil 100 binatang. Apakah anak ini gila? Bagaimana dia bisa membuat alkimia tanpa tungku pil? Benar, aku belum pernah mendengar fakta bahwa pil bisa dibuat tanpa tungku pil. Sakit. Oh, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia ditakdirkan untuk kalah di sini. Semua orang berdiskusi, mengungkapkan bahwa Chen Xiang tidak punya harapan. Tetapi mereka yang akrab dengan Chen Xiang tahu bahwa Chen Xiang yang lebih tenang, semakin menakutkan dia. Yun Xiaodao dan Jurong sama-sama pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Chen Xiang, mereka tahu bahwa Chen Xiang tidak menyerah. Selama dia tidak menyerah, masih akan ada masalah. Xiang Yue, bisakah kamu memikirkan metode apa yang akan dia gunakan? Liu Meng'er diam-diam senang saat melihat ekspresi percaya diri Chen Xiang. Hua Xiang Yue menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut erat, saya tidak tahu, jika itu saya bisa melakukannya tanpa menggunakan tungku pil. Tetapi butuh waktu lama untuk memperbaiki pil misterius tingkat rendah, dan butuh sesuatu untuk membantu. Chen Xiang tampak percaya diri, seolah-olah dia tampaknya mampu melewati tingkat kompetisi ini, tetapi semua pemimpin yang berpengetahuan luas yang hadir tidak dapat memikirkan metode apapun yang akan digunakan Chen Xiang untuk menang. Chen Xiang buru-buru mengambil bahan obat 100 pil binatang dari Nyonya Li, dan dengan cepat memilahnya. Sekarang hanya ada kurang dari 1 jam, bahkan jika ada tungku pil, itu akan memakan waktu hampir 1 jam. Saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Xiang, mereka berpikir bahwa Chen Xiang hanya berjuang lemah sekarang. Bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan? Su Meiyao tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Dia dianggap Master Chen Xiang dalam alkimia, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak pernah mengajari Chen Xiang bahwa dia tidak melakukannya. Tidak perlu tungku alkimia kemampuan alkimia. Chen Xiang masih memproses bahan obat, dia sangat serius, seolah-olah dia masih memiliki tungku pil. Tetapi tungku pilnya yang compang-camping telah berubah menjadi bubuk dan jatuh ke arena. Banyak orang mengagumi kegigihannya, tetapi semua orang masih merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia masih berjuang dengan lemah. Setelah bahan obat diproses, Chen Xiang tersenyum ringan, dan menjawab pertanyaan Su Meiyao, ada tungku di hatiku. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.